Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini adalah video kedua saya di hari yang sama. Jika ada video kedua di hari yang sama, itu artinya sesuatu yang sangat hot, yang harus segera diketahui oleh Anda semua, baik lovers and haters. Apalagi kalau bukan VTube. Oke? Ya pastilah yang paling hot itu VTube. Kalau Anda yang tidak suka, ya gampang lah, nggak usah nonton gitu, dislike aja gitu. Anda kan disuruh gitu ya untuk dislike. Dari 17 juta pemain VTube, nggak sampai 2.000 yang mendislike konten-konten saya. Artinya tidak ampuh. Oke? Ya, tapi masih adalah 2.000 yang dungu gitu ya. Oke, saya mulai saja supaya tidak berlama-lama. Jumat lalu, ini adalah hari Senin, tanggal 8. Jumat lalu, tanggal 5 malam, jam 7:30 kalau saya tidak salah, di channel MFBS, My Future Business School. Oke, diadakan sebuah webinar. Seorang PLC yang namanya Wilbert Karimun, yang katanya bagian dari manajemen VTube, katanya menyampaikan perwajahan VTube 3.0. Nah, di akhir presentasi muncullah Jack Guy, CEO dari VTube itu sendiri, yang menyampaikan status legalisasi dari VTube. Nanti kita akan bahas. Jangan skip video ini untuk melihat rangkaiannya sampai perwajahan terakhir dan status legalisasi VTube yang diupdate oleh Jack Guy sendiri di webinar itu. Nah, jadi menarik kan? Kita akan lihat apa itu perwajahan dari VTube 3.0 dan status legalisasi VTube yang terakhir. Oke, jangan di skip videonya supaya Anda mengerti secara berkesinambungan. Oke, sebelum itu kita flashback sedikit saja ya, supaya lebih menyadarkan para bebek dungu yang sudah berbulan-bulan didungui terus, dikibuli terus, dibohongi terus ya. Supaya mereka sadar bahwa mereka masuk ke got comberan yang sudah berbulan-bulan, ya. Bukan gara-gara kata hater ini, bukan. Karena dicipuain. Oke, kita lihat. Di sini Anda lihat. Ini adalah suatu status yang sudah diumumkan sejak awal Juli, tepatnya 3 Juli 2020. Pada waktu itu SWI di bulan Juni 2020 menemukan bahwa VTube itu adalah investasi ilegal. Anda bisa lihat di sini, ya kan? Resmi ilegal. Tapi kan dibantah oleh para leader VTube bahwa wah, OJK itu SWI tidak ada hak ya atas VTube, tidak ada hak gitu. Nah, terus saja dia cipwa. Ya tentu saja kalau sudah ada di list bulan Juli yang sering saya bahas, tentu tidak keluar lagi di list bulan Agustus kan. Karena itu adalah list bulanan. Nah, disitulah para leader bermain terus. Tuh sudah tidak ada di bulan Agustus, artinya sudah dikeluarkan, sudah legal. Nanti di September tuh, di bulan September tidak ada. Begitu seterusnya sampai akhirnya di Februari dihajar karena sudah geram itu yang namanya SWI. Oke. Nah, kemudian si Adik Dema mengulangi cipwa-cipwa leader-leadernya itu. Tuh di bulan Maret sudah tidak ada listnya. Di VTube sudah tidak ada, sudah dikeluarkan. Nah, Adik Dema ngikutlah itu leader-leadernya, termasuk Pak Luis yang sudah saya bahas waktu itu kan. Dia pakai list bulan Oktober sudah tidak ada. Sudahlah ya, inilah kedunguan yang terus-menerus diciptakan oleh para leader untuk bebek dungunya. Oke, kita lanjut langsung cepat ya. Kemudian begitu dihajar, diblokir, tidak putus asa itu yang namanya CEO dan para leadernya. Anda lihat di sini, ya kan? Ada pantun lucu nih, beli kedong-dong di pasar Minggu. Sebentar lagi bakal ada VTube versi terbaru. Nantikan VTube versi 3.0 dengan tampilan yang lebih responsif dan fitur yang lebih baik.
serta fitur andalan lainnya. Anda lihat yang di kotak merah itu, untuk sementara aplikasi VTube sedang menjalani pemeliharaan sistem dari 14 Februari 2021 sampai 1 Maret 2021. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan terima kasih atas dukungan kalian para VTuber selama ini. Tidak cocok mereka disebut VTuber. VTuber yang asli adalah virtual YouTuber. Saya sudah bahas ya. Di sini cipok lagi. Aplikasinya sudah diblokir, dia ngaku sedang di maintenance. 2 minggu lah kasih kami waktu untuk maintenance. Sekarang sudah tanggal 8. Masa maintenance 3 minggu? Berarti bohong kan? Terbukti itu aplikasinya diblokir, akhirnya juga diturunkan. Kita langsung lagi. Nah, di sini menarik. Ternyata orang yang menciptakan money game yaitu Charles Ponzi lahir pada tanggal 3 Maret 1882. Inilah yang menciptakan permainan money game. VTube kan sudah divonis sebagai money game oleh SWI, yang bicara Pak Tonggap. Oke. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Ini menarik. Artinya VTube 3.0 mungkin untuk mengenang jasanya Charles Ponzi yang menciptakan money game, ya kan? Tepat lagi 3 Maret, tanggal 3 bulan 3. Ya. Dan baru 3 syarat yang dipenuhi. Nanti besok-besok kita akan lihat dari 3 syarat ada 1 syarat yang mereka juga bohong sebenarnya. Nanti saya bedah lagi. Oke, ini lucu ya Charles Ponzi. Nah, kemudian masih saja leader-leader itu seperti si Adek Manja gitu dan lain-lainnya terus saja menyebarkan hoax. Adek Manja misalnya bilang VTube sudah resmi dan dilindungi pemerintah. Akhirnya fotonya dipajang di website Kemkominfo sebagai penyebar hoax. Ya. Silakan tunggu saja ya. Dan di sini juga ada leader-leader yang mengatakan inilah VTube sudah legal. Ini hoax lagi. Terus saja Anda didungui terus. Nah, ya, masing mau didungui terus silakan. Nah, tetapi beberapa pemain VTube mulai banyak yang putus asa. Mereka melakukan doa-doa gitu ya supaya VTube kembali legal. Sebenarnya menurut saya doa itu baru hanya akan dijawab kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya doa itu ya hanya sekadar doa. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, orang kalau mau berusaha melalui doa silakan saja gitu ya. Ini banyak orang melakukan doa-doa untuk kelanggengan VTube ya kan. Nah, kemudian karena menanti sedemikian lama, terjadilah diskusi di antara para member yang resah gitu ya. Mereka saling mempertanyakan, Anda bisa lihat di sini. Kapan sih itu VTube itu bisa available lagi? Bulan Maret katanya ya. Kapan? Belum ditentukan sih, tapi menurut info dari tim manajemen paling cepat. Nggak salah sih, ini pinter nih ngomongnya. Paling cepat tanggal 10, paling lama akhir bulan Maret. Pinter yang ngomongnya ya, paling cepat tanggal 10, paling lambat bulan Maret. Oke deh, ya kan? Nah, kemudian juga ada di beberapa grup VTube, misalnya di sini Anda lihat VTube Jambi. Dia bilang bahwa kalau ada yang mau keluar dari grup silakan, jangan dirisaukan gitu ya, karena itu adalah proses pendulangan emas murni. Ya, masa VTube disejajarkan dengan pendulangan emas murni? Nggak level gitu ya. Karena sejatinya emas itu adalah langka dan mahal harganya. Yang bertahan sabar dan kokoh pada pilihannya itulah emas dan berlian. Bla 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 bla. Jangan biarkan habiskan energi kita untuk mereka yang tidak mau bertahan. Ya didungui terus gitu bahwa VTube adalah pendulangan emas. Ya terserah lu lah coy ya. Nah, kemudian di sini menariknya. Menarik karena begini. Setelah ada tadi diskusi-diskusi dan memotivasi tapi dengan cara yang sama, akhirnya yang saya katakan tadi pada hari Jumat lalu, tepatnya 5 Maret jam 7.30 malam, ada webinar yang pembicara utamanya ya PLC yang namanya Wilbert itu ya kan. Di situ diungkapkan perwajahan dari VTube 3.0. Oke? Nah, di sini ya, kalau Anda yang nonton itu lucunya itu katanya ada 17 juta gitu ya membernya. Tapi sampai Jack Guy muncul saja, yang nonton tidak sampai 17 ribu menurut catatan saya. Sebentar, iya, tidak sampai 17 ribu. Oke? Tidak sampai 17 ribu yang nonton. Itu
17 ribuan lah kita bilang ketika Jack Guy muncul. Padahal ada 17 juta katanya, ya kan? Artinya cuma 0,1% yang nonton webinar itu. Oke, cuman 0,1% yang nonton webinar itu. Lucu ya, lucu. Menurut saya lucu sih ya. Oke, kemudian setelah webinar itu apa sih? Di situ yang namanya Wilbert itu menerangkan bagaimana para pemain VTube dalam menyambut VTube 3.0 yang baru, siap-siap ya kita pasang iklan. Jadi dianggap para pemain VTube inilah yang nantinya pemasang iklan. Lucu ya. Dulu pemain VTube itu nonton iklan, sekarang pemain VTube diharapkan pasang iklan. Karena dianggap dari pemain VTube itu ada yang menjalankan usaha UMKM. Pertanyaannya, dari 17 ribuan yang nonton itu berapa sih yang punya UMKM? Atau kita ambil yang lebih positifnya aja ya. Dia mungkin berbicara kepada 17 ribuan orang itu supaya mereka berjualan iklan untuk VTube. Inikah perwajaan VTube 3.0 yang baru? Kan lucu. Dulu dapat duit banyak nonton iklan, sekarang disuruh jualan iklan atau disuruh pasang iklan. Norak kan? Norak. Kalau saya bilang norak banget. Di situ dikasih contoh iklan empe-empe, iklan baju wanita, wah banyak lah, iklan kue lapis dan segala macam. Diajarkan bagaimana membuat iklan yang bagus. Bagus lah, teorinya bagus. Cuma nanti kita lihat, nanti saya bedah ya. Apakah itu bisa diaplikasikan di VTube? Oke? Nah, kemudian yang kita lihat di sini setelah acara itu ya, kemudian di grup-grup Telegram, WhatsApp ada sejumlah diskusi. Kita lihat di sini. Oke, bagi yang mau pasang iklan di aplikasi VTube 3.0, teknisnya dari beriklan itu atau informasi beriklan dapat dilihat di sini, kira-kira gini. Untuk lanjutan pertanyaan silakan WA di sini. Anda lihat, ini perkembangan dari webinar yang hari yang sebelumnya. Nah, lihat lagi di sini, dengan bangganya dia bilang, alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan update langsung dari Mr. Jack Guy. Manajemen sudah menyampaikan jadwal pertemuan dengan pihak SWI. Ini menarik, sebentar saya bahas apa yang dimaksud dengan jadwal pertemuan dengan pihak SWI. Sebuah update progres yang luar biasa, yang artinya sudah semakin dekat legal 100%. Oke? Bahkan Pak Wilbert juga turut membocorkan promosi VTube Ads, iklan maksudnya ya, yang sangat dahsyat, yang sangat membantu perkembangan UMKM Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan VTube dibuka. Maksudnya lu jangan nanya-nanya kapan VTube buka, jangan VTube buka, kapan VTube buka, jangan nanya lagi. Pertanyaannya adalah kalau nanti VTube buka kita sudah siap belum untuk menang di fase berikutnya. Nih, bagus sih kata-kata motivasinya. Tapi kita lihat saja ya. Nah, disinilah kita lihat lagi. Mari kita sambut untuk menumbuh kembangkan 100.000 UMKM. Iyalah, tapi 100.000 UMKM mau nggak ditumbuh kembangkan dengan VTube? Nanti kita lihat ya. Satu hati, satu komando, long life VTube. Oke lah. Ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat. Di presentasi ini, Wilbert menjelaskan bagaimana VTube bisa mendukung UMKM ya. Di sini dikasih lihat contoh-contohnya iklan UMKM, misalnya Risol, di sini kata Risoles ya. Aduh. Jadi nanti pemain VTube yang jualan risoles gitu ya, diharapkan pasang iklan di VTube gitu ya. Lucu deh gitu ya. Aduh, dari penonton iklan menjadi pemasang iklan sekarang ya. Lucu banget ya. Di sini diterangkan bagaimana membuat iklan yang bagus, kalimat pembukanya Anda lihat sendirilah ya, tidak usah berlama-lama di sini. Nah, di sini diterangkan juga sosial media yang banyak digunakan di sini katanya Facebook dan Instagram. Oke. Padahal dia lupa. Atau mungkin dia nggak mau sebut karena itu saingan yang tidak bisa dikalahkan. Facebook dan Instagram juga jangankan dikalahkan, didekati aja sudah tidak bisa. Yaitu YouTube ya, paling banyak digunakan, terutama yang berbentuk video. Oke? Nah, di sini dipromosikan lagi, inilah VTube ya, launch di Play Store Juni 2020. Sudah basi coy. Sudah basi. Ngapain lagi sih lu bilang sudah di launching Juni 2020, orang sudah diblokir dan sudah diturunkan. Ngapain proudly present? Ini lucu gitu presentasinya. Alah, gitu ya. Aduh. Nah, di sini contohnya, VTube Ads adalah salah satu iklan yang bisa mendukung UMKM. Nah, disinilah katanya contoh orang yang pasang iklan di VTube, omsetnya bisa naik 300%. Terserah lu coy, ya. Nah, di sini diterangkan juga bagaimana cara pembayaran. Bisa pakai Gold, Anda bisa baca lah, atau pakai Viewpoint. Kita bahas yang pakai Viewpoint saja ya. Nah, di sini
Ada dua jenis iklan katanya nanti di YouTube 3.0. Ada yang banner ads, ada yang video ads. Banner ads adalah iklan yang muncul sebagai banner di halaman handphone atau di komputer. Kita nggak usah bahas itu, kita bahas yang video ad. Karena kan tugasnya atau misi para pemain YouTube kan nonton iklan yang di video, bukan yang di banner kan. Nah, ini saya ulas sekilas saja. Inilah harga yang ditawarkan untuk pemain YouTube yang juga pemilik UMKM kalau dia mau pasang iklan. Di sini paket pertama sekali beli langsung untuk 20.000 tayangan, harganya 100 VP, tapi karena lagi promosi dijual cuma 50 VP. Yang harga per view-nya Rp35. Langsung aja kita ke paket 6 yang harganya 8.000 VP untuk 5 juta tayangan. Jadi harganya kalau promosi cuma Rp11. Oke, kita cepat aja. Nah, ini yang kita agak berlama-lama. Video ads, iklan video yang sekarang sering ditonton. Paket pertama untuk 20.000 tayangan, harga resminya 500 VP karena sedang promosi dijual cuma 250 VP. Artinya per tayangan Rp175 harganya. Langsung saja di paket ke-8 untuk 5 juta tayangan harganya 40.000 VP. Dalam masa promosi artinya cuma Rp56 per tayangan. Oke? Nah, di sini menarik. Di sini sangat menarik. Kemudian kita lihat lagi, inilah customer service jika Anda mau pasang iklan. Catat aja kalau Anda mau pasang iklan di YouTube, catat ya. Oke. Nah, sebelum itu, nah kita lihat videonya Pak Tonggam dulu yang lalu pada talk show di akhir bulan Februari. Kita tonton. Kalau kita lihat future ViewTech atau VTube ini kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi. Dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu disetarakan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu. Sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Oke, di video itu Pak Tonggam katakan apa? VTube itu adalah, sudah dikatakan sebelumnya, adalah money game. Oleh karena itu kalau mau berubah, VTube itu tidak boleh minta orang berbayar. Tidak boleh lagi minta orang berbayar kalau mau nonton video. Kalau mau kasih uang, kasih gitu. Bukan harus bayar dulu. Dengan kata lain, tidak boleh lagi beli paket bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya bintang 7, pening pala coy. Ya. Jadi Pak Tonggam bilang, kalau mau kasih uang, memang bisnis you periklanan mau berbagi hasil, kasih aja, orang nonton nggak usah berbayar dulu. Dengan kata lain, tidak usah atau tidak boleh lagi beli paket-paket bintang, dan tidak boleh lagi referral, member get member. Oke, tangkap ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi lagi, yang video ads. Nah, sini menarik. Yang paling mahal apa? Paket 1 kan, 175 per view. Kemudian paket 8, 56 per view. Di sini saja sudah menggelikan. Saya sudah sering katakan berkali-kali, cuman sering diketahui. Anda bisa search di Google, harga pasang iklan di YouTube per 1000 tayang cuman $1. Cuman $1. Sekarang dolar sedang turun nih, cuman 14.000. Artinya sekali tayang cuman Rp14. Bagaimana dia bisa bersaing dengan YouTube? Yang paling murah pun baru Rp56 per view.
YouTube cuma tawarkan 14 rupiah. Oke, kalau Anda punya uang 280 juta, nih seperti yang sekarang dia tawarkan gitu ya, yang per view-nya cuma 50, Anda pasang di YouTube bisa dapat kira-kira 4 kali lipat banyaknya. 4 kali lipat banyak, 3 sampai 4 kali lipat dengan harga yang sama. Dengan jumlah tayang 3 sampai 4 kali lipat. Di sini kan ditawarkan 5 juta view. Kalau di YouTube bisa sekitar 15 juta lebih tayangan dengan 280 juta. Di mana orang yang sehat mau pasang di VTube yang harganya lebih mahal? Udah dikasih diskon sampai habis-habisan, ambil paket 6 yang sekali tayang paketnya itu 5 juta, masing mahal 56. Mending pasang di YouTube. Di sini saja bisnisnya tidak masuk akal. Dia tidak akan bisa bersaing. Lah ini perusahaan kecil, platform kecil, YouTube sudah ratusan juta di Indonesia yang tonton. Ini ngakunya 17 juta, tapi kan banyak yang bodong. Siapa yang mau pasang dengan 56 rupiah? Mendingan dia pasang di YouTube. YouTube itu tekniknya bisa profiling, dia bisa menampilkan iklan ke orang yang tepat. Misalnya, dia tidak akan mengiklankan misalnya jilbab yang sering dipakai oleh wanita muslim ke bapak-bapak. Atau ke bapak-bapak yang kebetulan agama Kristen. Atau ke anak-anak yang umurnya baru 18. Nggak mungkin ditayangkan iklan orang berjilbab gitu ya, wanita berjilbab, karena UMKM ini mau menawarkan baju kerudung muslim gitu ya, kepada audiens yang tidak tepat. Tidak bisa yang namanya VTube. Nggak punya data dia. Nggak punya data. Nggak punya data. Oke? Masukin KTP bodong aja dia terima kok. Kalau YouTube dengan algoritmanya yang sudah canggih, yang sudah terkonek dengan Google, dia sudah bisa tahu, karena orang ini misalnya sering main Facebook dan lain-lain, sudah tahu orang ini, oh ini laki-laki umur, tahu dia. Saya nggak usah terangkan panjang-panjang ya. Singkatnya, YouTube teknik profilingnya sudah terjamin. VTube nggak bisa. Artinya kalau Anda mau jualan outfit atau baju wanita muslim, kemungkinan iklan Anda hanya akan diklik berkali-kali untuk mendapatkan penghasilan oleh bapak-bapak, ya kan, anak-anak yang bukan target marketnya. Lucu kalau Anda pasang di VTube. Sudahlah ya, percaya saya. Saya pengalaman lah di dunia digital advertising. Ini anak kemarin sore yang bikin bisnis ini. Sorry to say, ya. Seharusnya kalau Anda terbuka, Anda harus terima masukan saya sebagai masukan yang justru positif. Saya kritik yang benar gitu ya. Ini permainan ece-ece. Oke, lanjut lagi. Menariknya lagi di sini. Aduh. Nah, kita lihatlah ya yang paling mahal ya, 175. Artinya, setiap kali ditonton orang itu harus bayar 175 rupiah kan? Karena tidak boleh ada lagi paket bintang-bintang, tidak boleh ada referral gitu ya. Asumsi VTube berbaik hati berbagi langsung dengan penontonnya, penonton iklannya. Dibagi 50-50 lah, 50%, 50%. Artinya cuman berapa? Cuma berapa? Ya kan? Cuma berapa? Aduh bener-bener deh saya kalau ngelihatnya ya. Kalau 175 dibagi 2 itu cuma 87,5 rupiah per tayang. Misi menonton iklan di VTube kan 10 iklan per misi. Kalau mau dibagi separuh-separuh, artinya penonton VTube sekarang nonton 10 iklan paling mahal dibayar 875 rupiah per 10 iklan, per nonton 10 iklan. Tapi kalau dia nonton iklan yang murah, yang cuma 56 rupiah, ya, artinya kalau dibagi 2 kan cuma 28 rupiah per tayangan kan. 10 iklan yang dia tonton, misi harian berapa? 280 rupiah per iklan. Aduh, bisa gempa bumi itu, bisa huru hara. Yang dulu dijanjikan dapat uang besar, sekarang cuma antara 280 rupiah sampai 875 rupiah saja. Aduh, bayangkan. Bisa huru hara. Kan sudah saya terangkan, bisa huru hara. Bagaimana mungkin orang sekarang mau terima uang segitu dikit? Nah, di sini ya menurut saya cukup pintar juga. Sekarang bisnis saya murah ya. Nah, kira-kira begitu kalau menurut saya. Jangan mengharapkan nonton dibayar mahal lagi ya. Kira-kira begini kalau menurut saya. Oke? Nah, di sini jelas VTube itu akan berubah bentuk. Jadi kalau Anda tetap mau main VTube, jangan harapkan VTube seperti yang lalu. Kalau Anda masih
dungu gitu ya, mengharapkan VTube nyala lagi seperti yang lalu, menjalankan misi dibayar. Itu Anda dungu banget. Itu yang menyebabkan VTube ilegal. Sudah tidak mungkin. Jadi apa yang Anda harapkan VTube itu legal, tidak bisa kembali ke semula. Sudah dijelaskan begini, harganya murah begini, ya kan? Dia tidak mentarget perusahaan-perusahaan besar, KFC, Mercedes-Benz, ya, Nivea yang dulu sering pasang katanya, kan sudah katakan iklan bodong. Makanya dia patah hati, dia jualan ke UMKM karena nggak ada perusahaan yang cerdas yang mau beriklan di VTube. Oke, sudah mulai jelas, sudah mulai cerdas. Disitulah ya. Nah, jadi mustahil satu perusahaan besar pasang di sini. Juga mustahil ada UMKM yang mau pasang sini. Kalau ada yang mau pasang, monggo kita lihat seberapa hebatnya dia bisa menggait UMKM dan seberapa benar akan melonjak omsetnya seperti yang dikatakan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal lah. Kalau Anda bicara sama orang SD, anak SMP, mungkin mereka senang gitu ya. Tapi kalau bicara sama orang-orang yang berpendidikan, misal apalagi kepada saya ketawain ini bisnis plan. Saya ketawain. Mustahil. Kemudian, mana e-commerce-nya? Mana e-commerce-nya? Katanya e-commerce. Mana e-commerce-nya? Ini e-commerce-nya? Bukan. Ini mah pasang iklan ece-ece. Iklan recehan. Yang belum tentu orang mau masuk juga. Oke? Mana e-commerce-nya? Saya tunggu di webinar berikutnya, oke? Jadi dengan kata lain, VTube ini tidak akan bisa kembali ke wajah yang sebelumnya. Jauh sekali coy, jauh ya. Jadi sudahlah, jangan terlalu berharap sama yang namanya VTube. Nah, menariknya lagi. Nah, bagaimana dengan janjinya kepada orang-orang yang sudah terlanjur join? Ada lihat di sini. Personal point, ya kan? Yang bintang 1 setiap kali melakukan misi dibayar 0,3 VP gitu ya. Bintang 2 dibayar sekali misi 3,099 VP. Sampai bintang 6 sekali melakukan misi 10 iklan dibayar 337,5 VP. Aduh, kita lihat yang bintang 6 dulu nih. Ini yang akan membuat kacau. Bintang 6, kan selama ini dijanjikan nonton 10 iklan dibayar 337,5 VP kan. Kalau kita kalikan dengan 14.000 saja, itu kan sekitar 4.725.000 per 10 iklan. Sekarang nonton 10 iklan yang tadi saya sudah bahas, cuman dibayar Rp875. Dibakar itu kantor VTube. Nangkep? Aduh. Turunlah bintang 2 yang katanya nonton 10 iklan dibayar 3,099 VP. Kalau kita kalikanlah dengan 14 ribuan gitu ya. Artinya 10 kali nonton iklan dia dapat Rp43.000 sekian. Itu bintang yang 2 loh, bukan bintang 6, bintang 2. Nonton 10 iklan biasa dibayar kalau dirupiahkan ya 40.000 sekian. Sekarang dibayar paling tinggi Rp875. Anda menenangkan orang bintang 2 saja sulit, apalagi yang sudah bintang 3, 4, 5, bahkan 6. Bagaimana pertanggungjawaban VTube? Ayo. Jadi, sudahlah. Anda yang sudah beli itu paket-paket bintang, siap-siap nangis ya, hangus. Jalan satu-satunya, Anda tuntut balik, minta kembali uang Anda. Ya, Anda buktikan saya sudah beli ini, sekarang karena berubah saya minta balik. Karena nggak mungkin lah masa nonton 10 iklan cuma Rp875. E-commerce-nya juga mana? Yang saya tebak akan jadi MLM. Lah kan orang kan masuk VTube kan bukan mau MLM-nya mula-mula, hanya mau nonton iklan. Bagaimana Anda mau meyakinkan orang juga ikut main e-commerce-nya? Jadi jauh coy. Oke? Kemudian yang terakhir ya, supaya nggak usah terlalu lama lah ini videonya. Apa yang kabar baik katanya yang didengungkan oleh Jack Guy di webinar itu? Yaitu VTube sudah menerima jadwal untuk ketemuan dengan SWI dalam waktu dekat katanya. Wah, senang kan dalam waktu dekat. Pertanyaannya waktu dekatnya itu kapan? Webinarnya kan hari Jumat. Kalau misalnya pertemuan itu dijadwalkan hari ini, Senin tanggal 8. Percaya nggak? Pada tanggal 5 itu webinar pasti Jack Guy dengan bangga. Hari Senin kami akan diterima oleh SWI. Gitu dong. Tapi dia nggak berani sebut. Artinya bukan hari Senin pertemuannya. Juga nggak yakin saya hari Selasa tanggal 9. Pasti itu masih lama. Tapi dia bilang dalam waktu dekat.
Kan 10 hari juga waktu dekat kan? Ya, sebulan juga waktu dekat kan? Iya kan? Nggak berani disebut. Kalau memang waktu dekatnya adalah hari ini tanggal 8, tentu dengan bangganya yang namanya Jack Guy bilang, Senin tanggal 8 kami diterima untuk berdiskusi, untuk bertemu. Pertanyaannya, kalaupun hari ini misalnya dia diterima, langsung diskusi, langsung legal, langsung tanggal 9 nyala? Tidak segitu cepat. Tidak segitu cepat. Saya kok rasanya juga tidak yakin kalau sampai akhir Maret pun bisa nyala lagi. Saya nggak yakin. Kalau itu bisa nyala, itu suatu keajaiban. Tapi tidak ajaib banget sih, karena totally berubah. Ya, tidak ada lagi paket bintang yang mungkin itu akan terjadi huru-hara. Oke, jadi demikian saja bedahan saya dan update yang menghebohkan pada hari ini. Semoga mencerahkan Anda semua. Seperti biasa, silakan share juga ini kepada teman-teman dan kerabat Anda. Semoga mereka juga tercerahkan dengan video ini. Terima kasih.